Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurjana dari kelas A5R1A, Program Akuntansi Semester 5 Universitas Banten. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Septantri Sinta Wulandari SEM. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan membahas dan sharing kepada teman-teman semua mengenai topik yang pertama, yaitu pasar permintaan dan penawaran dalam studi kelayakan bisnis. Topik yang kedua yaitu implikasi manajemen pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Topik yang ketiga yaitu manajemen produksi dan operasional. Dan topik yang keempat yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dalam studi kelayakan bisnis. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa like, share, and subscribe. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pasar permintaan dan penawaran dalam studi kelayakan bisnis. Sebelum kita masuk ke pembahasan pasar permintaan dan penawaran, kita cari tahu dulu, apa itu studi kelayakan bisnis? Di sini ada pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha itu dijalankan. Selanjutnya kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pasar. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pasar? Istilah pasar pasti sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli karena adanya permintaan dan penawaran barang maupun jasa. Kemudian fungsi dari pasar yaitu sebagai suatu wadah aktivitas dari tradisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik dilakukan secara barter maupun jual beli yang diwujudkan dalam suatu fisik maupun non-fisik. Selanjutnya ada bentuk pasar. Bentuk pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna merupakan dasar di mana banyak penjual dan pembeli serta barang yang diperjualbelikan homogen atau beragam. Contohnya apa sih? Contohnya hasil pertanian, pasar modal, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis pasar persaingan sempurna, yaitu pasar monopolistik dan pasar oligopsonik. Contoh dari pasar monopolistik yaitu dealer motor yang memang menjual produk bentuk yang sama tetapi beda merek. Dan contoh dari pasar oligopsoni yaitu industri supermarket. Dan apa sih pasar persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang sedikit penjualnya tapi sangat banyak pembelinya. Terdapat jenis-jenis pasar tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopoli. Dan yang kedua, ada pasar oligopoli. Pasar monopoli contohnya apa sih? Yaitu ada PLN, PT KAI, dan lain sebagainya. Dan contoh dari pasar oligopoli yaitu rokok, semen, hingga air mineral. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian pasar, bentuk pasar, contoh dari pasar, kita masuk ke pengertian permintaan dan penawaran. Apa sih permintaan dan penawaran? Jadi teman-teman, permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Dan pengertian dari penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Demikian pula, terdapat faktor permintaan dan penawaran. Apa aja sih faktornya? Permintaan ditentukan oleh banyak faktor seperti harga, kualitas produk, gaya hidup konsumen, tren pasar, dan masih banyak lagi. Dan penawaran juga ditentukan oleh banyak faktor teman-teman, seperti biaya produksi, tingkat persaingan, perubahan teknologi, dan regulasi pemerintah. Poin selanjutnya yaitu mengukur dan meramalkan permintaan. Jadi teman-teman
Ada 3 metode untuk mengestimasi permintaan pasar. Yang pertama, mengestimasi total permintaan pasar. Total permintaan pasar suatu produk adalah total volume yang dibeli sekelompok konsumen tertentu dalam suatu wilayah geografis tertentu selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu yang kedua, mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar. Untuk mengetahui penjualan yang sebenarnya dari industri bersangkutan yang terjadi di pasar dengan mengidentifikasi para pesaing dan mengestimasi penjualan mereka. Metode yang terakhir yaitu mengestimasi wilayah permintaan pasar. Jadi, untuk memilih wilayah yang terbaik serta mengalokasikan anggaran pemasaran yang optimal. Poin selanjutnya yaitu implikasi pada SKB. Berkenaan dengan permasalahan permintaan konsumen dan penawaran produsen, serta bentuk-bentuk pasar, maka tugas analisis dalam melakukan studi kelayakan bisnis dari aspek pasarnya hendaknya mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih, baik dari sisi produsen maupun konsumen, dan mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan kemampuan para produsen dalam penawarannya di pasar, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa ke depan. Analisis hendaknya mampu memberikan informasi tentang pangsa pasar produk-produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing, baik untuk saat ini maupun perkiraan ke depan. Demikian pula, ada contoh cara menganalisis pasar. Yang pertama, kita tentukan struktur pasar. Yang kedua, posisi persaingan. Yang ketiga, permintaan pasar. Dan selanjutnya ada analisis pemasaran. Dalam analisis pemasaran, ada segmentasi pasar, yaitu segmentasi berdasarkan demografi dan segmentasi berdasarkan geografi. Dalam analisis pemasaran, kita juga harus menentukan posisi pasar. Selanjutnya yaitu ada analisis persaingan. Dalam analisis persaingan, kita harus mengidentifikasi pesaing dan menentukan sasaran pesaing. Baiklah, kita masuk ke contoh soal pasar permintaan dan penawaran. Diketahui pada suatu pasar, permintaan untuk produk A dinyatakan oleh persamaan QD sama dengan 100 min 2P, sedangkan penawaran oleh persamaan QS sama dengan 2P min 20. Tentukan tingkat harga keseimbangan dan jumlah produk yang diperdagangkan. Di sini sudah diketahui ya teman-teman bahwa permintaan atau QD sama dengan 100 min 2P dan penawaran QS sama dengan 2P min 20, yang dimana QD adalah jumlah produk yang diminta dan P adalah harga produk. QS yaitu jumlah produk yang ditawarkan. Untuk menemukan harga keseimbangan atau P yaitu 100 min 2P sama dengan 2P min 20. Sekarang kita dapat menyelesaikan persamaan ini untuk P. Untuk menentukan tingkat harga keseimbangan atau P yaitu 100 sama dengan 2P sama dengan 2P min 20. Jadi teman-teman, min 20-nya ini yang di sebelah kanan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Kita pindahkan ke kiri menjadi positif yaitu plus 20. Dan min 2P kita pindahkan ke kanan yaitu menjadi plus 2P. Jadi 100 ditambah 20 sama dengan 120, 2P ditambah 2P sama dengan 4P. Jadi tingkat harga atau P ini sama dengan 30. 30 ini dari mana sih teman-teman? 30 itu dari 120 dibagi 4. Jadinya menghasilkan tingkat harga keseimbangan adalah 30. Setelah kita mengetahui tingkat harga keseimbangan, selanjutnya kita dapat menggunakan nilai P untuk menentukan jumlah produk yang diperdagangkan. Misalkan kita substitusi nilai P sama dengan 30 ke salah satu persamaan. Mari kita gunakan QD. Di sini rumusnya yaitu QD sama dengan 100 min 2 dikali 30. QD sama dengan 100 dikurangi 60
QD sama dengan 40. Jadi teman-teman sudah diketahui ya bahwasannya jumlah produk yang diperdagangkan adalah 40. Jadi pada tingkat harga keseimbangan yaitu 30 dan jumlah produk yang diperdagangkan adalah 40. Permintaan dan penawaran juga diatur oleh OJK teman-teman. Di sini ada salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 33/SEOJK titik 04/2022 tentang pedoman pelaksanaan penawaran efek yang bukan merupakan penawaran umum. Nanti teman-teman lebih jelasnya bisa nanti dicari ya. Dan juga ada Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 64/POJK titik 03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK titik 03/2017 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan. Baiklah teman-teman, kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai implikasi manajemen pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Selanjutnya terdapat dasar hukum, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1 tentang perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dasar hukum yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang isinya perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekspor, kerjasama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta pendidikan. Di sini juga terdapat pengertian pasar secara umum teman-teman. Jadi, pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan barang atau jasa dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Selanjutnya, apa sih segmentasi target dan posisi pasar? Jadi teman-teman, segmentasi target posisi pasar adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmentasi yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara paling bernilai. Fokus utama dalam model pemasaran STP ini adalah pada pendekatan audiens, bukan produk. Model ini berfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis pada saat merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan di setiap segmen audiens tersebut. Dan juga ada manfaat dari segmentasi target posisi pasar, teman-teman. Yang pertama yaitu ide pemasaran suatu perusahaan lebih terarah. Yang kedua, membantu perusahaan dalam mengatur produk. Yang ketiga, membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi. Yang keempat, memudahkan perusahaan buat mengatur budget. Yang kelima, meningkatkan daya tarik konsumen. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu memperoleh posisi yang menguntungkan. Selanjutnya terdapat tujuan dari segmentasi target posisi pasar. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan konsumen lebih baik. Yang kedua, membuat strategi pemasaran dapat lebih baik. Yang ketiga, dapat digunakan untuk merancang bisnis dan mengevaluasi target. Dan yang terakhir, dapat mengenal lawan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Jadi teman-teman, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Pada dasarnya, segmentasi pasar adalah suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang orientasinya adalah konsumen. Segmentasi pasar dapat diidentifikasi berdasarkan perbedaan-perbedaan. Yang pertama, ada demografis,
mendasar pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Dan yang kedua ada geografis. Jadi geografis ini mendasar pada segmentasi pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Dan yang ketiga yaitu psikografis, yaitu segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai atau gaya hidup tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perilaku. Perilaku mendasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk, atau manfaat yang mereka cari. Selanjutnya kita masuk ke target pasar. Jadi, penetapan pasar sasaran adalah kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan dimasukinya, maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menghitung dan menilai potensi profit dari berbagai segmen yang ada. Demikian pula, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan teman-teman untuk mengevaluasi dan memilih target, seperti yang pertama, ukuran. Seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Yang kedua, profitabilitas. Segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan. Bagaimana dengan lifetime value customer di segmen tersebut? Yang ketiga, aksesibilitas. Jadi, seberapa mudah atau sulit bagi kita mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang kita lakukan. Pertimbangkan segala hambatan yang ada ketika kita harus mengomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Dan yang keempat, fokus pada manfaat. Jadi masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu perbedaan. Jadi harus ada perbedaan terukur antara segmen. Selanjutnya yaitu posisi pasar. Bagaimana sih cara menentukan posisi pasar? Jadi teman-teman, untuk menentukan posisi pasar, perhatikan beberapa tips. Yang pertama, tawarkan solusi. Jadi teman-teman, kita harus periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang menghadang, dapat merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layanan dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi unique selling proposition atau USP, yaitu temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan kita. Pikirkan penawaran yang bisa diberikan dan tidak dapat ditemukan di pesaing lain. Dan yang terakhir yaitu kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Jadi, pastikan kita memberi penawaran yang menarik yang sulit untuk ditolak oleh mereka. Selanjutnya kita masuk ke manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Di sini menurut William J. Stanton, manajemen pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Dalam manajemen pasar ada analisis pasar dan analisis pesaing. Apa itu analisis pasar? Analisis pasar adalah kegiatan riset untuk mengetahui hal-hal terkait kondisi fundamental pasar secara menyeluruh. Saat melakukan analisis pasar, kita perlu menganalisis apa yang menjadi kebutuhan pasar, pemeriksaan terhadap harga, penawaran, faktor yang mempengaruhi kinerja pasar, dan masih banyak lagi. Kemudian, apa sih analisis pesaing? Analisis pesaing merupakan cara untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang ada dari para pesaing. Selain itu juga untuk mempelajari strategi permasalahan yang terjadi secara umum agar kelemahan dan kekuatan pesaing dapat teridentifikasi. Ada beberapa langkah-langkah dalam menganalisis para pesaing, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pesaing.
Yang kedua, menentukan sasaran pesaing. Yang ketiga, identifikasi strategi pesaing. Yang keempat, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang kelima, mengestimasi pola reaksi pesaing. Dan yang keenam, memilih pesaing. Selanjutnya kita ke pengertian bauran pemasaran. Jadi teman-teman, bauran pemasaran adalah suatu kumpulan dari alat-alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencari tujuan pemasaran perusahaan. Dalam pasar sasaran mereka, bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan untuk memasarkan jasa atau produk mereka ditawarkan di pasar. Bauran pemasaran dikelompokkan dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat dijual oleh perusahaan baik dalam bentuk barang, layanan, ataupun produk digital. Perusahaan perlu merancang strategi agar produk yang dikembangkan sesuai dengan target market yang dituju. Yang kedua ada harga. Harga merupakan biaya yang perlu dikeluarkan oleh konsumen untuk bisa menggunakan produk yang ditawarkan. Karena harga turut mempengaruhi laku tidaknya suatu produk, maka perusahaan perlu melakukan strategi dalam penetapan harga. Yang ketiga yaitu lokasi. Lokasi atau tempat adalah di mana konsumen dapat menemukan atau menggunakan produk yang ditawarkan. Lokasi yang dimaksud pada variabel ini dapat berbentuk fisik ataupun digital. Dan yang terakhir yaitu promosi. Promosi adalah strategi untuk mempromosikan produk untuk menghasilkan penjualan. Dapat menggunakan strategi pemasaran tradisional atau menggunakan pemasaran digital. Selanjutnya yaitu implikasi studi kelayakan bisnis berkenaan dengan permasalahan permintaan konsumen dan penawaran produsen serta bentuk-bentuk pasar. Maka tugas analisis dalam melakukan studi kelayakan bisnis dari aspek pasar hendaknya yang pertama, dapat menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan tolak ukur desain produk atau jasa yang akan dijual. Jika belum ada produk yang beredar di pasar, maka rancangan produk atau jasa dari studi ini akan menjadi pelopor di pasar. Yang kedua yaitu mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih, baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Dengan tekad tersebut, manajemen selanjutnya akan menyusun strategi dan pedomannya. Yang ketiga, mampu melakukan analisis untuk mengetahui perubahan permintaan konsumen terhadap produk yang akan dijual dan perubahan kemampuan yang ditawarkan oleh produsen di pasar saat ini dan yang akan datang. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, metode statistik dalam bentuk teknik regresi dan peramalan harus menghasilkan informasi siklus hidup produk atau PLC. Untuk produk serupa ketika menentukan perubahan permintaan konsumen tersebut, karena dengan mengetahui produk berada pada posisi PLC, maka perusahaan dapat menjalankan strategi yang tepat. Dan yang terakhir yaitu selain PLC-nya, analisis hendaknya mampu memberikan informasi tentang pangsa pasar, produk-produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing baik untuk saat ini maupun perkiraan ke depan. Dengan demikian, analisis dapat memprediksi peluang-peluang ancaman-ancaman sekaligus keunggulan yang ada untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan pangsa. Baiklah teman-teman, kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai manajemen produksi dan operasional. Apa sih yang menjadi dasar hukum dari manajemen produksi dan operasional? Di sini ada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 Tahun 2022 yang berisi tentang ketentuan asal barang Indonesia dan ketentuan penerbitan surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia berdasarkan persetujuan perdagangan preferensial antara pemerintah RI dan pemerintah Republik Mozambik.
Dan juga ada Peraturan Presiden Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 34-MPP-SK-2-1996, yaitu yang berisi pedoman peningkatan sistem manajemen mutu industrial kecil. Selanjutnya kita masuk ke pengertian manajemen produksi dan operasi. Apa itu manajemen produksi? Jadi teman-teman, manajemen produksi merupakan proses kegiatan untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dari produk dan proses produksi. Jadi, manajemen produksi ini salah satu cabang manajemen yang kegiatannya mengatur agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Untuk mengatur kegiatan ini, perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya, apa itu manajemen operasi? Jadi teman-teman, secara umum manajemen operasional adalah suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya termasuk teknologi dalam rangka proses transformasi menjadi beragam produk barang atau jasa, mungkin untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Jadi teman-teman, manajemen produksi dan operasional merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya antara lain tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan mentah, dan lain sebagainya. Sebagai sebuah sistem, manajemen operasional mempunyai karakteristik. Yang pertama, mempunyai tujuan, yaitu menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, mempunyai kegiatan, yaitu proses transformasi atau perubahan. Yang terakhir, ada mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya. Selanjutnya, kita masuk ke ruang lingkup manajemen produksi. Di sini yang pertama yaitu perencanaan sistem produksi. Ada perencanaan produksi, perencanaan lokasi produksi, perencanaan letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Dan yang kedua, sistem pengendalian produksi. Dalam sistem pengendalian produksi ada pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, dan pengendalian kualitas pemeliharaan. Dan yang ketiga ada sistem informasi produksi. Dalam sistem informasi produksi ada struktur organisasi, ada produksi atas dasar pesanan, dan produksi untuk persediaan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen operasi. Sebagai informasi bahwa ruang lingkup manajemen operasional mencakup 4 aspek yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Aspek ini bertujuan untuk hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen mulai dari kualitas, harga, dan keuntungan. Yang kedua ada sistem pengendalian produksi, yaitu meliputi pengendalian proses produksi, bahan baku, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Aspek ini berkaitan dengan pengendalian rencana yang telah dibuat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan hasilnya optimal. Yang ketiga ada sistem informasi produksi. Aspek ini dibagi 3 bagian, yaitu informasi internal, informasi pelanggan, dan informasi pasar. Aspek di mana informasi yang ada harus diterima dengan baik dan diolah secara tepat agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek lingkungan berperan dalam mengendalikan perkembangan dan kecenderungan yang berhubungan erat dengan lingkungan. Kemudian pula terdapat fungsi manajemen operasional. Yang pertama yaitu processing atau fungsi proses yang bersifat teknis, diantaranya berupa metode yang digunakan dalam pengolahan bahan baku. Yang kedua, organizing atau fungsi perorganisasian, teknis dan metode kerja yang bertujuan
agar proses produksi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu planning atau fungsi perencanaan bahan baku termasuk penetapan kualitas dan kuantitas bahan baku. Yang terakhir yaitu controlling atau fungsi pengendalian atau pengawasan terhadap penggunaan bahan baku untuk proses produksi. Setelah kita mengetahui pengertian manajemen operasional dan fungsi dari manajemen operasional, pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan apa sih teman-teman? Nih, yang pertama, membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaan. Jadi, manajemen operasional membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen ini harus bisa memastikan semua kegiatan perusahaan berjalan dengan semestinya. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Manajemen operasional membantu pekerja lebih produktif. Manajemen operasi sebagai penanggung jawab manajemen ini berkewajiban melatih dan mendidik pekerja. Yang ketiga yaitu membantu meningkatkan niat baik. Jadi niat baik bertujuan perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk memberi kepuasan pada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu membantu memotivasi karyawan. Manajemen ini membantu para pekerja memahami perannya dalam perusahaan. Baik teman-teman, kita masuk ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dalam studi kelayakan bisnis. Apa sih perencanaan? Jadi teman-teman, perencanaan dalam studi kelayakan bisnis memudahkan dalam merencanakan bisnis. Perencanaan yang dimaksud adalah lokasi, cara pelaksanaan, jumlah modal, waktu pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana melakukan pengawasan bila terjadi penyimpangan. Poin selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian dalam studi kelayakan bisnis adalah suatu proses mengelompokkan bermacam aktivitas dalam suatu unit dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil atau spesifik. Dalam pengorganisasian terdapat asas organisasi. Asas organisasi merupakan berbagai pedoman yang secara maksimal hendaknya dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan aktivitas organisasi dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, poin selanjutnya yaitu penggerakan atau actuating. Aspek penggerakan merupakan upaya bagian dari manajemen, hendaknya diperkirakan juga apakah dalam manajemen proyek maupun manajemen implementasi bisnis kelak dapat berjalan baik sehingga ia dapat dinyatakan layak. Demikian pula terdapat fungsi penggerakan. Yang pertama yaitu menciptakan kerjasama yang lebih efisien, membuat perusahaan berkembang secara dinamis, memelihara dan menumpuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja, dan yang terakhir, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. Dan poin selanjutnya yaitu pengendalian atau controlling. Jadi teman-teman, pengendalian sebagai salah satu faktor manajemen dari suatu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Hendaknya juga dianalisis untuk mendapatkan jawaban apakah dari sisi rencana manajemen untuk pembangunan maupun pengimplementasian bisnis dinyatakan layak atau sebaliknya. Baiklah teman-teman, di sini ada database dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten mengenai ekspor menurut sektor di Provinsi Banten pada tahun 2019 sampai 2021. Bisa dilihat teman-teman bahwa nilai ekspor dari tahun 2019 sampai 2021 terus meningkat. Ekspor tertinggi yaitu non-migas mencapai 13.496,06 US dollar. Dampak dari ekspor ini yaitu pendapatan Provinsi Banten meningkat dan juga bisa memperkuat perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya yaitu ada saran untuk Provinsi Banten dalam melakukan studi kelayakan bisnis, mencakup beberapa langkah strategis. Yang
pertama mengenai analisis pasar lokal, yaitu teliti dengan cermat pasar lokal Banten, identifikasi tren konsumen, dan evaluasi potensi permintaan untuk produk atau layanan yang ingin diusahakan. Yang kedua yaitu studi kompetitor. Lakukan analisis pesaing di wilayah Banten untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing potensial serta mendapatkan wawasan tentang bagaimana memposisikan bisnis. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk menutup video presentasi ini, mari kita ingat bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Saya yakin kita semua memiliki kekuatan untuk menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Saya Siti Nurjana mengucapkan terima kasih buat semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.